warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Wah, semangat sekali. Bagaimana kabarnya hari ini, Anda? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, ini ya luar biasa Allahu Akbar. Semoga pembelajaran hari ini dilimpahi dengan keberkahan seperti yang disampaikan oleh Anda. Allahu Akbar. Oke, Nanda, sebelum kita masuk ke proses pembelajaran, alangkah baiknya diperhatikan keadaan sekitarnya. Di mana apakah ada sampah? Sudah kan? Oke. Baik. Silakan dikeluarkan buku yang berkaitan dengan pembelajaran biologi dan titipkan untuk HP-nya mungkin boleh digunakan ketika masih Bapak Ibu. Oke, sudah siap belajar untuk hari ini? Siap. Sudah sarapan semuanya? Belum ya, ada yang belum. Siapa yang sudah? Belum. Banyak yang belum ya. Nanti habis istirahat boleh nanti kita bareng-bareng nanti untuk makan ya. Oke, Terima kasih Pak. Oke, kita membuat kesepakatan bersama sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, yaitu seperti yang Bapak sampaikan tadi, HP-nya mau disimpan terlebih dahulu dan diperhatikan belajar pada hari ini kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati. Untuk itu, sebelumnya supaya kita lebih berkah lagi, lebih mendalami pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk dapat memandu memimpin berdoa sebelum kita mulai. Boleh pada ketua kelas? Baik, sebelum mulai pada hari ini, kami kita berdoa menurut percaya masing-masing berdoa di kelas. Doa selesai. Oke, terima kasih kepada ketua kelas. Semoga kita dapat mengambil pembelajaran dan diberkahi pada proses pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, sebelumnya ada yang tidak hadir, Anda? Ada Pak. Siapa yang tidak hadir? Ini namanya Pak. Vicky. Oh, sama ya namanya sama Bapak. Dia menggunakan tidak Pak. Iya Pak. Belum ada Pak siswi. Pikir. Siapa? Alhamdulillah. Oh itu. Gimana tadi namanya apa ini? Ini Pak. Ini itu. Lulusan. Tapi kayaknya nggak ada izin ke Bapak. Iya, Pak. Mungkin tadi sudah mengirimkan pesan ke Bapaknya ya, mungkin belum. Oh, berarti kita. Oke, Anda semuanya, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang materi keanekaragaman hayati. Tentunya berbicara tentang keanekaragaman hayati Anda semuanya, coba Anda perhatikan lingkungan sekitar Anda, bagaimana tingkat keanekaragaman misalnya di luar nih, pohon, kemudian ada makhluk hidup, itu bentuknya bagaimana? Berbeda-beda atau sama? Berbeda-beda. Oke, Bapak punya beberapa pengalaman di mana tadi malam Bapak pernah membeli mangga di sekitar sini, dan Bapak itu membeli mangga itu kebetulan mangganya itu mangga lunas. Ada yang tahu dengan mangga lunas? Oke, nanti kita akan belajar mengapa mangga ini bentuknya berbeda-beda. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini Anda, yaitu Anda semuanya dapat mengidentifikasi tipe keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Oke, ini agak bisa ikut. Nah, selanjutnya Anda semuanya dapat mengidentifikasi tipe ekosistem baik berupa air dan darat berdasarkan penjelasan dari Bapak. Oke, Anda semuanya, sebelum itu kita masuk ke pembelajaran agar semangat kita lebih membara ya. Boleh kita main ice breaking terlebih dahulu? Boleh, Pak. Oke, Anda boleh berdiri semuanya. Permainannya itu adalah sikat sigut. Oke, untuk yang perempuan tidak apa-apa berbahasa dengan laki-laki atau perempuan.
Boleh, berarti yang perempuan yang ketiganya jadi satu kelompok dengan harapan. Nah, ini hari 3 orang itu doang. Ya, jadi permainannya adalah ketika bapak nanti bilangkan sakit, anda pegang dulu. Jadi kalau bapak bilang sikut, pegang sikut, kemudian pegang. Bapak berikan anda sikat, maka barang yang di depan itu diambil. Jadi silakan persiapkan penanya masing-masing, satu di depan. Ya. Kurang sama pena aja Pak. Tadi kurang Pak. Oke, momennya anda jangan kita berantem ya. Karena diperhatikan. Tidak boleh membanggakan Bapak. Tidak apa-apa sih Bapak. Sudah siap semuanya? Tahu permainannya? Kita coba terlebih dahulu. Sakit, sikut, sikat. Bisa? Jangan ada orang. Gol, Pak. Ada ya? Pak itu curang mereka pakai remek asli Pak. Oke, agar lebih semangat kita kasih musik ya. Oke, kita coba. Sakit, sikut, sakit. Pak, kita tadi mana Pak? Ayo, Oh, itu Anda. sakit, sikut, sakit, sikat. Sekali lagi, kita pakai cerita. Ketika Felian pergi kuliah, dia merasakan perutnya sakit dan dia memegang perut dan sikut, dan ternyata dia tadi pagi lupa untuk sikat. Akhirnya boleh ya kapan? Dia katakannya tapi dapat itu nanti dapat satu dari bapak. Boleh, silakan duduk kembali Anda. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, Bapak ingin membagikan pengalaman bahwasanya yang Bapak jelaskan tadi, Bapak ketika datang ke sebuah tempat penjualan buah itu Bapak membeli mangga, dan mangga tersebut beraneka ragam jenis dan bentuknya, dan rasanya tentunya berbeda-beda. Dan ini salah satu contohnya, Bapak kemarin beli mangga apel di sekitaran depan situ, dan Bapak memilih ini karena Bapak suka dengan warnanya, karena bingung juga pilihnya karena berbagai harganya. Untuk itu Ananda sebelum masuk ke materi, Bapak ada sebuah video pengantar, mohon diperhatikan. Mohon Ferian, HP-nya disimpan dulu. Oke. Nanti Bapak tanya kesimpulan dari video ataupun pandangan Ananda dari video ini. Sudah siap? Oke, matikan dulu ya.
Oke, terima kasih Anda semuanya. Itu tadi video pengantar dari Bapak. Ada yang terbesit dalam pikiran Anda semuanya berdasarkan video yang Bapak tampilkan tadi. Apa yang dapat Anda dapat dari video di depan? Boleh? Tunjuk tangan siapa namanya? Gina. Gina. Makhluk itu beraneka ragam, ada yang kecil dan yang besar. Ya, pada agama. Boleh? Berbentuk Gina. Tadi yang dari video itu ada kayak ada spesies Pak. Misalnya itu ada spesies monyet di samping Pak. Juga kembang. Juga bentuk wajahnya tidak dari Pak. Iya, benar sekali. Terima kasih pada Dinda dan Gina. Ya, benar sekali ya. Dari video yang ditampilkan tadi dapat Ananda dapatkan dan kita simpulkan bahwasannya Indonesia itu memiliki keanekaragaman hayati yang sangat luas. Di mana kita lihat tadi banyak sekali dari floranya, faunanya itu sangat beraneka ragam. Dan ini akan menjadi salah satu keanekaragaman dan kekayaan yang patut kita syukuri sebagai warga Indonesia, di mana kita hidup di negara yang sangat kaya dengan flora dan fauna, dan hal ini adalah warisan untuk anak cucu kita. Jadi bersama-sama kita lestarikan keanekaragaman hayati dan kita renungkan bersama bahwasanya luar biasa sekali Tuhan Yang Maha Esa menciptakan Republik Indonesia ini dengan keanekaragaman yang sangat luas dan bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Oke, Ananda semuanya, adapun proses pembelajaran pada hari ini, Ananda akan mempelajari tentang keanekaragaman hayati, di mana Bapak akan menjelaskan terkait materi keanekaragaman hayati, kemudian nanti dilanjutkan dengan pengajian LKPD. Nanti Bapak akan memberikan LKPD dan Ananda dibagi kelompok dan mengerjakan LKPD yang Bapak buat. Oke, siap belajar semuanya? Siap. Boleh diangkat jempolnya kalau sudah siap. Oke, sudah siap semua. Kalau sudah siap mungkin boleh, tapi masih apa ini? Ngambil pena. Oh, ngambil pena. Oke. Mohon maaf Bapak tadi lupa bawa spidol. Ada yang bawa spidol? Tidak ada. Yang kelas ini ya. Oke, Anda semuanya kita belajar tentang keanekaragaman hayati. Mohon maaf kalau tulis sama Pak tidak ya. Maaf. Mohon fokus Anda semuanya. Kita akan belajar tentang keanekaragaman hayati. Oke, Anda semuanya.
Apa yang terbesit kalau dengan kata-kata keanekaragaman? Variasi, Pak. Variasi, Bermacam-macam. bermacam-macam. Terus Variabilitas. variabilitas. Kemudian kalau beragam-agam, bervariasi ini dalam segi apa ya? Spesies, Ada gen juga Pak. Gen. Ekosistem. Habitat. Oke. Ya benar sekali Anda semuanya, keanekaragaman hayati merupakan keanekaragaman pada makhluk hidup di mana menunjukkan adanya variasi, bentuk, penampilan, ukuran serta ciri-cirinya. Seperti yang kita lihat di video tadi, kita melihat bagaimana variasi bentuk dari flora fauna yang ada di Indonesia. Kemudian Anda semuanya bisa dilihat wajah dari teman-teman Anda semuanya. Beda atau sama? Beda, Pak. Beda. Ini beda di situ, Pak. Berarti ini menandakan adanya Nah, nanti kita bahas satu persatu kenapa wajah Anda itu berbeda. Kemudian keanekaragaman hayati disebut juga dengan biodiversitas atau biodiversity yang meliputi keseluruhan berbagai variasi dari tingkat gen, jenis, dan ekosistem di suatu daerah. Nah, tingkat keanekaragaman hayati itu terbagi menjadi berapa Anda tahu? 3. Ada berapa? 3 Pak. Ada 3. Yang pertama, Gen. gen, Spesies. spesies, Ekosistem. ekosistem. Semangat sekali ya Dinda, boleh Gen Pak, untuk dipercaya. boleh kita apa ya dengan Dinda? Jual sama hukum memang. Oke, kita masuk ke dalam keanekaragaman tingkat gen. Di mana keanekaragaman tingkat gen ini adalah keanekaragaman tingkat individu di dalam suatu jenis atau spesies makhluk hidup, di mana menyebabkan bervariasinya susunan genetik sehingga berpengaruh pada fenotip atau sifat dan fenotip penampakan luar suatu makhluk hidup yang menunjukkan ada variasi susunan gen pada individu yang sejenis. Boleh dilihat lagi sekali lagi wajah teman-temannya berbeda atau sama? Ini tidak sendiri, Pak. Oke. Itu adalah variasi genetik yang disebabkan adanya perpaduan antara genetik dari ayah dan ibu dari ananda masing-masing, sehingga ananda di sini berbeda-beda bentuk mukanya, rambutnya. Itu menandakan adanya variasi tingkat gen. Oke, sudah paham? Variasi tingkat gen? Oke. Ada yang ditanyakan? Sudah. Kita lanjut. Lanjut. Ada yang tanya, Pak? Ya, Pak. Boleh? Oh, yang bertanya, Pak. Berarti tingkat gen. Keanekaragaman itu tingkat gen itu cuma satu jenis atau beda jenis? Satu jenis ya. Jadi dalam suatu individu yang sejenis itu memiliki variasi tingkat gen. Seperti manusia nih, ya kan satu jenis. Spesies. Ya satu spesies satu jenis kan. Dan wajah dari kita pun berbeda-beda. Oke, kita lanjut ke keanekaragaman selanjutnya yaitu keanekaragaman tingkat spesies atau tingkat jenis. Nah, di mana keanekaragaman jenis ini menunjukkan seluruh variasi yang terdapat pada makhluk hidup antar jenis. Perbedaan antar jenis ini termasuk pada suatu keluarga atau famili yang lebih mencolok sehingga lebih mudah diamati. Nah, contohnya di depan ini adalah jenis kacang-kacangan. Ini kacang apa Anda? Kacang bolong ini? Ini? Kacang merah. Ini? Kecil. Kecil atau kacang merah. Iya, panjang. Ini? Nah, berdasarkan dari gambar ini yang Anda dapat disimpulkan bahwasannya dalam suatu famili itu, yaitu kacang-kacangan pada famili ini, itu beraneka-ragaman jenisnya. Ada kacang bolong, kacang tanah. Ini termasuk kacang-kacangan, tetapi jenisnya itu berbeda-beda. Apa makna tentang tingkat jenis? Oke. Selanjutnya, keanekaragaman ekosistem. Nah, di ekosistem ini terbagi lagi yang Anda. Terbagi menjadi berapa? Dua. Menjadi dua.
Lain Pak. Kuantik dan Oke. Keanekaragaman ekosistem merupakan keanekaragaman suatu komunitas yang terdiri dari hewan dan tumbuhan dan mikroorganisme itu di suatu habitat. Ya, benar sekali Anda semuanya. Ada tipe ekosistem. Maaf, itu ada akuatik dan akuatik yaitu air. Buya, ada siap? Oke. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan akuatik itu contohnya ekosistem apa? Oh, air, sungai, danau. Iya, kita masuk ke dalam ekosistem akuatik. Benar sekali yang diberikan Anda semuanya tadi. Ekosistem perairan yang mana ekosistem komponennya itu terdiri dari komponen abiotik yang sebagian besarnya itu terdiri dari apa? Dari air. Karena komponen biotik itu terdiri dari beberapa kelompok seperti plankton, nekton, pluston, bentos, dan periton. Karena ekosistem air tawar itu seperti ekosistem sungai, danau, rawa, kemudian ada ekosistem air laut. Nah, kita masuk ke dalam ekosistem darat. Nah, di mana ekosistem daratan itu fisiknya itu berupa daratan dan meliputi area yang luas seperti bioma yang pengaruh oleh iklim, letak geografis, garis lintang, dan ketinggian tempat. Kalau kita bayangkan Anda semuanya kalau negara Indonesia termasuk negara dengan iklim apa? Tropis. Bagaimana keadaan flora dan fauna? Beragam. Kalau kita belajar di SMA, di SMP, itu ada pembagian letak wilayah ya, dari bagian barat, bagian tengah, bagian timur, dan waktunya juga berbeda. Dan bagaimana keadaan flora dan faunanya berbeda atau sama? Berbeda. Kalau Sumatera, bagian barat biasanya seperti apa? Harimau. Gajah, lebih ke ini ya, yang besar-besar. Kalau yang tengah? Burung. Kalau yang timur? Juga banyak. Jadi, patut kita syukuri bahwasanya keanekaragaman hayati dalam lingkup ekosistem darat aja sangat luar biasa itunya. Nah, kita lanjut ke dalam ekosistem darat itu ada hutan hujan tropis. Hujan-hujan tropis ini biasanya ada di mana Anda? Di Indonesia. Di Indonesia. Kalau di sini biasanya di mana nih? Di dekat gunung? Di Palu ya. Rumah kalian. Pada Banjar. Dan biasanya ini hewan-hewan ini adalah hewan yang cocok dengan hujan tropis itu sendiri. Kemudian ada bioma tegurun. Kalau di sini ada nggak? Ada. Ini biasanya ada di mana? Luar negeri dengan iklim subtropis. Iya. Ini biasanya hewannya bagaimana Nanda? Entah. Hewannya itu memiliki gunung untuk menyimpan air. Terus yang ini pada rumput. Ada di sini pada rumput. Di bagian wilayah timur itu biasanya banyak pada rumput ya. Seperti di NTT itu cantik-cantik. Ada yang lihat di media sosial Puncak Gangguan. punya gangguan itu di Solo ya? Iya, Pak. Mau liburan ke sana apa? Boleh Pak. Iya. Bapak bayar nih Pak. Boleh. Sama Pak. Ajar kawan sih Pak. Boleh. Kemudian ada bioma taiga, ini ada seperti danau. Kemudian bioma tundra, ini ada yang salju mau kan Anda semuanya? Mau. Di mana salju? Mau. Kalau di Indonesia ada salju itu. Bulan depan kami ke Korea. Oh, Korea. Iya. Ya, nanti Pak. Oke, Pak. Oke, selanjutnya itu ada bioma savana. Savana ini hampir sama dengan padang rumput, tetapi masih ada rumputan atau semak sedikit. Oke, Anda semuanya ada yang ingin ditanyakan terkait keanekaragaman hayati baik dari gen, spesies, dan ekosistem? Oke, terima kasih Anda semuanya atas perhatiannya. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, kita akan masuk ke dalam maka pembelajaran selanjutnya yaitu mengerjakan LKPD. Jadi kita pejamkan mata terlebih dahulu.
Tarik nafas. 2. Resapi pembelajaran pada pagi hari ini. Ingat yang Bapak sudah Bapak jelaskan di depan tadi. Oke? Oke. Buka. Oke, selanjutnya kita akan menjalankan KPD. Untuk mekanismenya Bapak bagi karena Bapak mengingat ya. Izin dulu Pak. Mana? Ini ada. Nanti gabung ke kelompok yang sudah Bapak pilih. Oke, silakan. Kami sudah cek. Jangan dong, kita harus saling melengkapi. Tidak boleh ada perbedaan, Kak. Ya, silakan Gina pindah sebelah sini untuk bergabung di sini. Itu lah. Dan nanti Rasid tetap di sini. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2. Nggak boleh ini. Boleh langsung duduk saja Gina. Silakan berhadapan untuk mengerjakan PPJ karena ini membutuhkan kerjasama dari anak. Untuk pembagian kelompoknya ya sudah. Oke, anak-anak semuanya boleh Gina sudah selesai? Sudah, Pak. Sekarang kesepakatannya boleh dikeluarkan HP-nya untuk mencari jawaban yang mungkin kalau dibutuhkan untuk mencapai LKPD yang Bapak berikan. Oke, ini pengerjaannya adalah secara berkelompok. Mau diperhatikan dulu Anda semuanya? David? Ini satu. Sudah? Iya. Boleh diberikan nama kelompok. Kelompok 1, kelompok 2 dengan nama kelompok yang berkaitan dengan keanekaragaman. Kelompok 1? Unta. Kelompok 2? Bebek. Unta suaranya bagaimana? Beda bisa. Bukan gitu Pak, bukan gitu. Kenapa bilang unta bisu? Nggak ada unta bisu. Kelompok unta. Oke, jangan ketawa. Oke, bagus. Kelompok unta. Kelompok bebek siapa? Unta mana? Perhatikan, jangan terlalu membawa suasana tidak semuanya. Anggap suara. Kebuatan. Pak. Terserah suara dari apa. Cerita ya Pak. Ya. Kelompok unta. Itu aja kami, Pak. Ada. Tapi kan misalkan kamu bilang. Ya. Ya. Tiga angkat suara. Kelompok unta. Cerita Pak, udah Pak. Kalau tidak selesai kita ulangkan. Oke. Angkat suara. Kelompok unta. Iya. Kelompok 2. Kelompok bebek. Kelompok bebek. Kelompoknya. Briefing Pak. Bapak kasih hitungan 5. Menyadari Unta. Ayo. Kelompok bebek. Oke, anda semuanya perhatikan KPD-nya masing-masing. Jadi seperti yang tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan dapat membedakan dan mendeskripsikan mengenai keanekaragaman hayati itu dalam tingkat gen, kemudian jenis dan ekosistem melalui KPD yang Bapak berikan. Di mana petunjuknya silakan diberikan nama kelompoknya dan anggota kelompoknya, dan mencari jawaban berdasarkan studi literatur. Oke, sudah siap? Bapak berikan waktu sekitar 10 menit untuk mengerjakan. Silakan Anda mengerjakan. Pak, posisinya cepat. Ini jawabannya nanti dijelaskan, Pak.
ini nomor 1 ya, nanti 1, 2. Ini ada apa? Ya, Kalau ini Oke, sebelah sini kenapa tertawa-tertawa? Ini Pak, dia mau kerja dari tadi Pak. Ini adalah membutuhkan kolaborasi. Dia dibeli Pak, yang minta beli Pak. Pak, berarti ini gen ya Pak? Iya. Ini jenis bukan sistem Pak. Ya, silakan dikerjakan dengan pemahaman Anda semuanya. Oke Pak. Bapak punya beda Pak. Kebetulan Bapak belum nikah. Yang ini Pak. Ini yang Bapak. Kalau ketawa-ketawa di kelompok ini silakan keluar. Jangan mengikuti pembelajaran selanjutnya. Silakan serius untuk pembelajaran hari ini. Izin Pak, bertanya Pak. Ya, Ini kami kerjakan semua atau dibagi Pak? silakan kerjakan semua Anda karena waktunya banyak dan kepilih sedikit. Nanti proses presentasinya Bapak sampaikan sekarang. Baik Pak, terima kasih Pak. pulang itu nyanyinya nggak pakai buku ya Kak? Ini ada buku ada buku. Kita tuh harus teks. Silakan fokus pada kelompoknya masing-masing. Pak, saya akan bekerja Pak. Siapa? Boleh. Safri silakan kolaborasi dengan kelompoknya. Tidak usah terfokus dengan hal ini karena kita memang beraneka ragaman di kehidupan kita. Kalau tetap ketawa, Bapak kasih hukuman untuk kelompok ini. Nyanyi Pak. Ya. Pak, dia ketawa dari tadi. Sekali lagi untuk kelompok 1, kelompok PP, Pak, saya pindah kelompok Pak. silakan fokus dengan kelompoknya masing-masing. Oke, Anda waktunya tinggal 3 menit lagi. Pak, kami sudah siap Pak. Silakan duduk di tempatnya dulu. Silakan dicek kembali apakah jawabannya sudah benar. Baik Pak. Sudah selesai Pak. Duluan kami Pak. Kami juga dari jadi udah selesai. Kami juga. Bapak satu sudah Sudah selesai? Sudah. Oke. Untuk urutan akhirnya, sepakat kalau kita spin? Wah, ya Pak. Oke. Kelompok 1 kelompok apa tadi? Unta. Unta Pak. Oh, tak tahu aja. Bentar, sudah. Oke. Ya. Siap. Kita sama 1, 2, 3. Wah, bunyi Pak. Nomor 2 Pak. boleh perwakilan 2 orang saja boleh. Terus kenapa? Ini kelompok kami ada 1 orang depan Pak.
Ini jangan. Pak, goreng aja ya Pak. Bawa itu nanya saya dulu. Oke, Rasid silakan kalau mau maju boleh ya. Oke, untuk kelompok 1 silakan mempresentasikan untuk nomor 1, 2 dan 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 tadi Pak. Oke, silakan. Oke, baik, perhatikan semuanya ke depan. Kelompok dua. Oke, baik. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok unta. Pada poin 1, 2, dan 3. Nah, poin pertama yaitu akan disampaikan oleh Linda yang berserang. Baik, terima kasih kepada moderator. Teman-teman semua didengarkan hasil diskusi kami ya. Nah, Kelompok 1 dia terlebih dahulu. mungkin teman-teman bisa lihat juga di LKPD-nya yang di pertanyaan tersebut. Itu kan pertanyaannya dari pengalaman saya itu dapat dibedakan menjadi satu tingkatan. Lalu apa saja? Nah, pada gambar pertama yang gambar spesial itu merupakan gambar keanekaragaman hayati tingkat Gen. Nah, kenapa demikian? Jika teman-teman perhatikan dengan bahan di situ kan beraneka ragam warna kulitnya. Nah, itulah susunan gennya yang berbeda. Saya mengerti. Pak, Kelompok dua duluan ya. Iya. Iya. Terus mungkin teman-teman juga bisa memperhatikan pada gambar nomor 2 itu ada gambar harimau dan juga gambar kucing. Seperti yang kita tahu mereka itu masih satu famili, tapi sudah berbeda dari base. Yang mana juga ada kucing dan juga ada harimau. Terus yang gambar ketiga itu merupakan keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Nah, kalau yang digambar yang diberikan oleh Bapak itu merupakan ekosistem akuatik atau perairan, khususnya itu pada perairan air laut. Itu ya teman-teman. Oke, baik, terima kasih kepada Linda. Poin kedua akan disampaikan oleh Kang Ini dipersilakan. Baiklah, pada poin 2 itu bisa teman-teman lihat ada gambar timun, ada semangka, ada juga melon. Untuk persamaannya itu ciri-ciri morfologinya seperti dia sama-sama buah yang berbiji, kemudian dia Silakan perhatikan kelompok 1. tekstur kulitnya itu sama-sama agak tebal, walaupun pada semangka itu lebih tebal dibanding yang lain. Kemudian juga sama-sama agak bulat atau pelonjong, dari timun itu kan agak memanjang sedikit, dan buahnya kandungan airnya sama-sama tinggi. Kemudian untuk perbedaannya sendiri, persamaannya itu dia sama-sama famili Cucurbitaceae. Nah, untuk perbedaannya itu perbedaan karena dia itu perbedaan jenis, perbedaan masuk ke dalam keanekaragaman tidak jenis tadi, tentu saja jenisnya itu berbeda, spesiesnya juga. Bentuknya seperti yang sudah kami bilang tadi, seperti timun itu lebih memanjang, kemudian juga pada semangka juga kulitnya lebih tebal dan rasanya juga berbeda saat kita makan, juga warna-warna buahnya dan tekstur kulitnya berbeda juga. Oke, poin ketiga yang disampaikan oleh Linda kembali dari saya. Lanjutkan nanti. Mungkin pertanyaan nomor 3 dari LKPD kita itu kan pertanyaannya tuh menurut ke pertanyaan yang ada di nomor 2. Nah, gambar pada nomor 2 itu menunjukkan keanekaragaman ini. Apa? Itu merupakan keanekaragaman tingkat jenis seperti yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi, si Pani. Di situ terdapat perbedaan jenis antara mentimun, semangka dan juga melon. Mungkin sekian Pak. Oke, baik, sekian diskusi kelompok unta. Sekian, terima kasih. Ya, terjawab. Mereka untuk kelompok 1. Selanjutnya dipersilakan pada kelompok BB. Silakan kelompok BB. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kami dari Kelompok PB akan mempresentasikan hasil dari kami. Untuk soal nomor 4 yang akan dijawab oleh Regina. Kepada Regina sekarang. Baiklah, untuk pertanyaan nomor 4 ini saya kira tiga contoh lain dari keanekaragaman tingkat gen pada tumbuhan dan hewan. Contohnya pada mangga yaitu ada keanekaragaman berbagai macam mangga seperti mangga aromatis, mangga goreng, kemudian kalau di durian ada durian musangki, durian merah dan lain-lain. Kalau di hewan misalnya ada kucing anggora, kucing bersiam, kemudian contoh lainnya misalnya ada semut merah, semut hitam dan lain-lain. Baik, terima kasih kepada Regina. Selanjutnya itu soal nomor 5 yang akan dijawab oleh Pak Pagi. Kepada Pak Pagi dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal dari nomor 5, yaitu mencocokkan gambar pasangan tiga ekosistem yang tepat, di mana pada gambar nomor 1 itu dapat kita ketahui itu adalah ekosistem laut. Atau Boleh kembali langsung dituliskan, kenapa langsung dicoret? baiklah, gambar nomor 1 itu adalah ekosistem laut. Lurus Pak. ya, tidak apa-apa, yang penting Nah, gambar nomor 2 adalah ekosistem pada lumpur. Nah, kita cocokkan. Gambar nomor 3 itu sendiri adalah ekosistem gunung. Gambar nomor 4 ekosistem tundra, dan gambar terakhir adalah ekosistem tundra. Baik, mungkin sekian dari Kelompok PB. Kalau dari kami bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu sudah bagus. Kelompok BB silakan untuk dapat duduk kembali. Sekali lagi, silakan kelompok BB. Kami sudah SMA dengan masa. Sekali lagi, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, Anda semuanya, luar biasa tadi sudah dipresentasikan KPD dari Anda semuanya. Kerja semuanya. Tadi anggota kelompoknya kerja semuanya. Kerja tadi tapi nggak mau. Ada satu Pak. Oke, nanti silakan ketua kelompok menghubungi Bapak Tolong banget. yang tidak berpartisipasi dalam diskusi hari ini. Mungkin Anda semuanya tidak terasa kita sudah berada di akhir pembelajaran. Namun sebelum itu, Bapak ingin menanyakan kesimpulan dari proses pembelajaran hari ini. Silakan, Anda dapat menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Boleh? Silakan, siapa? Boleh, pada Hambali. Ya, mungkin kesimpulan materi kita pada hari ini adalah makhluk hidup di bumi ini bervariasi dan ada beberapa jenis keanekaragaman hayati. Contohnya ada keanekaragaman hayati tingkat gen, spesies jenis, dan ekosistem, di mana keanekaragaman tersebut adalah bervariasi atau banyak jenisnya. Ya, beri tepuk tangannya. Kalian sekali. Oke, kalau semua masih ada? Oke, pada Anda silakan. Nah, seperti yang sudah kita pelajari tadi, Pak, kalau keanekaragaman itu kan ada 3 tingkatan tadi, Pak. Ada keanekaragaman tingkat gen, terus ada jenis atau spesies, dan ada keanekaragaman tingkat ekosistem, Pak. Lalu pada tingkat ekosistem itu dibagi lagi menjadi 2, Pak. Ada yang ekosistem perairan atau aquatic, dan juga ada yang terestrial atau darat, Pak. Oke, terima kasih kepada Dinda dan kembali. Kalian lagi beri tepuk tangan ya. Ini saya memberikan oleh teman-teman yang tadi bahwasanya pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwasanya kehidupan kita tidak dapat dilepaskan dengan keanekaragaman hayati, di mana mulai dari tingkat gen kita sudah berbeda dengan makhluk hidup lainnya, kemudian di tingkat spesies kita berbeda juga, kemudian di tempat hidup kita ekosistem pun berbeda pula, ada air dan darat, dan banyak lagi pembagian dari air dan darat. Oke, bisa dipahami semuanya Anda? Bisa. Oke, terima kasih Anda. Namun sebelum itu Bapak ingin mengevaluasi pembelajaran
pembelajaran pada pagi hari ini. Mungkin dari Bapak dulu atau dari Anda terlebih dahulu? Dari Bapak. Oke, kalau dari Bapak sudah sangat luar biasa antusias dari Anda semuanya. Namun mungkin kedepannya boleh diseriuskan lagi untuk proses pembelajaran. Tidak banyak ketawa-ketawa untuk pembelajaran kita agar pembelajaran ini dapat bermanfaat dan masuk ke dalam pemahaman Anda semuanya. Untuk penilaian Anda, apakah ada evaluasi untuk Bapak? Kalau untuk teman kelompok Itu boleh. ya Pak, mungkin teman kelompoknya lebih berpartisipasi lagi pada saat pengisian KPD maupun saat berdiskusi Pak, jangan hanya diam gitu Pak. Ya ilmunya sama-sama dapat gitu Pak. Iya, tadi yang disampaikan oleh Linda. Jadi renungan kita bersama, silakan nanti kalau ada kegiatan berkelompok, silakan berkolaborasi secara aktif agar semuanya itu masuk ke dalam pemahaman Anda semua. Oke, terima kasih untuk evaluasi hari ini. Bapak ingin menanyakan bagaimana perasaannya pembelajaran hari ini? Kalau senang boleh diangkat jempolnya. Bijak bagaimana? Oh, agak kurang senang. Oke, tidak apa-apa, tapi kebanyakan senang. Terima kasih. Dan selanjutnya Bapak akan memberikan tugas peran Anda untuk membuat mind map pada materi ancaman keanekaragaman hayati yang akan dikumpulkan itu pada minggu depan. Oke, terima kasih Anda. Sudah paham dengan tugasnya? Sudah. Oke, sebelum Bapak akhiri, Bapak ingin berpantun sedikit. Pak. Ke pasar membeli kue putu. Jangan lupa membawa duit. Terima kasih atas banyak waktu. Bapak izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda. Oke, tadi saya. Oke, perhatikan Anda semuanya. Tadi Bapak sudah janji untuk makan ke kantin. Boleh? Habis ini kita istirahat. Silakan kita temui Bapak di ruang kantor untuk kita makan bersama. Bapak kasih.